Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa yang terjadi pada Hana yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ayatnya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hari ini kita mau belajar dari Hana tentang doa yang mengubahkan. Kita lihat dulu masalah yang dihadapi oleh Hana. Hana ini adalah gambaran dari orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Lihat bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan juga mengalami masalah. Masalah yang dihadapi Hana adalah kandungannya tertutup. Hana tidak bisa melahirkan anak. Karena itu Hana sering mendapat penghinaan dari madunya Penina. Dan hatinya selalu disakiti oleh Penina. Nah, Hana adalah wanita yang pertama, hidupnya pasti penuh dengan kemarahan. Ayat 6 berkata, madunya selalu menyakiti hatinya, supaya dia gusar. Yang kedua, Hana adalah wanita yang hidupnya penuh dengan kecemasan dan sakit hati. Ayat 16 menulis, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Dan yang ketiga, Hana adalah wanita yang hidupnya penuh dengan kepedihan. Ia menangis sampai-sampai tidak mau makan. Dia bahkan kehilangan selera makannya karena hatinya sangat pedih akibat perlakuan madunya Penina. Ayat 15 berkata, Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Saat hatinya pedih, saat dia mengalami pergumulan yang berat, Hana datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dan kita lihat yang pertama, hati Hana diubahkan. Sebelum keadaannya diubahkan, terlebih dahulu hatinya yang diubahkan oleh Tuhan. Ayat 18 berkata, lalu keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Doa yang sungguh-sungguh melahirkan sukacita. Hati Hana diubahkan. Yang kedua, setelah hatinya diubahkan, keadaan Hana diubahkan. Ayat 19 dan 20, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersekutu dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh melahirkan mujizat. Keadaan Hana diubahkan. Kuncinya, yang pertama, datang kepada Tuhan. Ayat 10 berkata, dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tidak apa-apa kita menangis terseduh-seduh. Tidak apa-apa hati kita pedih. Tetapi kita harus datang kepada alamat yang tepat. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hati kepada Tuhan. Hana mencurahkan isi hatinya. Ayat 15 berkata, kata Hana kepada Imam Eli, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Aku mencurahkan isi hatiku
kepada Tuhan. Dalam kepedihan hatinya, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ratapan 2 ayat 19, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Seperti air yang dicurahkan, ditumpahkan semuanya. Demikian kita bisa berbicara kepada Tuhan sampai hati kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Kesimpulannya, doa yang mengubahkan adalah doa yang melahirkan sukacita dan mujizat. Yang pertama, doa Hana mengubahkan hatinya yang pedih, yang pahit, yang sakit menjadi hati yang penuh sukacita. Doa Hana melahirkan sukacita. Yang kedua, doa Hana mengubahkan keadaannya yang mustahil menjadi tidak mustahil. Setelah hatinya diubahkan, permohonan doanya dijawab. Dia mendapatkan seorang anak yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengaruniakan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Doa Hana melahirkan mujizat. Seperti Hana, 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan semua isi hati kita kepada Dia. Tuhan yang mengubahkan hati kita menjadi penuh dengan sukacita. Dan Tuhan yang mengubahkan situasi kita yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita.